Oke, Bapak Ibu menika untuk daftar nominasi calon peserta Cerdos yang ada di sistem sister PSDPTU di Unisa gitu. Nah, ini yang untuk calon eligible di tahun 2025 ini, nggak tahu ini tahap satu atau tahap duanya, ini ada 51. Namun demikian, mungkin warnanya tidak sama ya Bapak Ibu. Di sini ada warna hijau dan warna pink. Yang warna hijau artinya sudah datanya valid atau memenuhi. Kemudian yang warnanya pink masih butuh untuk dilengkapi untuk datanya ataupun sesuai dengan di apa namanya di Kemudian, menyimpan dari hari biasanya, menyimpan dari hari biasanya. Kalau minggu aja utama sebelum pada siang hari ini. eh, baik, misalkan perlu untuk dilengkapi seperti di sini yang masih beberapa merah itu dipekerti, eh, misalnya di Pak Fuad Gandhi, kemudian Pak Radit, Pak Ruhiana, Bu Pratika, yang lainnya alhamdulillah sudah menjadi hijau. Kemarin sudah dikoordinasikan oleh Pak Salis untuk apa namanya sertifikat pekertinya sehingga sudah berubah menjadi hijau beberapa Bapak Ibu yang kemarin masih merah. Kemudian di syarat karya ilmiah ini sudah beberapa kami validasi sehingga berubah menjadi hijau begitu dan statusnya juga berubah menjadi eligible yang tadinya belum eligible. Kemudian untuk Bapak Ibu yang sudah mengajukan syarat validasi mungkin bisa kami share. Ya, eh, sampai hari ini ada 12 yang sudah mengajukan ke kami dan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 yang sudah kami validasi. Karena kemarin juga masih trial dan error begitu. Takutnya nanti kami salah untuk memvalidasi. Namun demikian, kemarin belum ada menu untuk ubah menjadi tolak. Sekarang sudah ada menunya. Jadi Bapak Ibu mungkin sebelum me, mengupload validasi bisa mengirimkan ke kita dulu gitu ya Pak Salis ya, sehingga kita tidak perlu menolak. Oke, mungkin bisa dikirimkan ke saya atau Mbak Musti begitu untuk apa namanya surat pernyataan keabsahan karya kalau tidak salah gitu. Kemudian dipastikan untuk keabsahan atau karyanya itu termasuk dalam artikel yang masuk di Sinta baik Sinta 1 sampai Sinta 6 gitu. Oke, mungkin demikian untuk apa namanya informasi dosen-dosen atau teman-teman yang sudah mengajukan validasi syarat karya ilmiah di PSDPTU. Namun demikian yang belum nanti akan segera kami validasi. Oke, mungkin demikian untuk informasi yang pertama. Selanjutnya langsung waktu kami serahkan kepada Pak Salis untuk bisa memberikan materi terkait dengan pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025 yang sedikit banyak ada perubahan. Monggo Pak Salis. Ya, suara saya sudah cukup jelas, Bapak Ibu. Sampun, Pak. Ya, terima kasih, Bu Ani dan Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera ya buat Bapak Ibu sekalian. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabinatin wa ala jabain mambadu. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa ketemu Bapak Ibu ya dalam rangka sosialisasi Cerdos ya di tahap pertama tahun 2025 ini. Salam serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang
Semoga kita memperoleh syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang kami hormati, terima kasih Bu Ani, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu calon eh, dosen cerdas ya, insya Allah. Semoga kami doakan yang terbaik dan semoga yang terbaik adalah Allah pada tahun 2025 ini. Amin. Ya, ini langsung ke slide terakhir ya. Bapak Ibu sudah kelihatan ya slide terima kasih. Nah, ini saya kenapa? Karena slide-nya di paling bawah karena saya baru aja selesai membacanya gitu. Nah, saya naik ke atas satu. Nah, saat ini tanggal 19 ya Bapak Ibu ya. Tanggal 19 Juni ini masih masa proses penarikan Serdos Bapak Ibu. Jadi eh, persiapannya ini adalah ada dua tadi kalau disampaikan Bu Ani ya, yaitu ada poinnya adalah pekerti dan validasi karya. Semoga tidak ada kendala karena kami juga belum tahu teknisnya setelah ini apa yang terjadi gitu di sistem. Karena sekaligus disclaimer ya Bapak Ibu sekalian, sistem ini termasuk sistemnya secara umum masih sama, tapi ada beberapa pembaruan ya terkait dengan data penarikan eligible pun ini agak berbeda ya, termasuk juga validasi karya itu juga sangat berbeda sebelumnya nggak ada. Jadi kami menyampaikan permohonan maaf kalau memang ada apa ya kekurangan pahaman dari kami ya atau ada yang kami kelewat. Tapi sejauh ini kita mencoba mengantisipasinya agar kita bisa optimal dan maksimal dalam pengajuan Cerdos tahun ini. Nah, eh, sebenarnya sampai tanggal 25 ini Bapak Ibu sekalian, yaitu satu minggu lagi ya, ini datanya Bapak Ibu akan ditarik ke pusat, sehingga nanti data yang telah eligible nanti akan masuk ke proses seleksi begitu. Yang tidak masuk proses seleksi kenapa? Kemungkinan karena pekertinya dan yang kedua karena validasi karyanya tidak tidak valid ya, tidak validnya karena eh, tidak termasuk di Sinta atau juga tidak termasuk di apa, tidak bukan merupakan artikelnya gitu ya, dan apa bukan apa ya, entah itu mungkin Sinta pada waktu itu atau mungkin yang sekarang udah nggak Sinta itu perlu mungkin diperhatikan. Nah ini jujur juga kami belum memahami ya apa yang terjadi setelah ini karena ya kami masih baru di sistem yang baru ini dan baru aja membaca-baca dan mendengarkan penjelasan dari sistem ini. Nah Bapak Ibu sebenarnya di tahap yang kedua ya ini sebenarnya baru Bapak Ibu mulai menyusun yang agak repot ya sampai ke tahap ketiga. Jadi kalau tahap ke sampai 25 ini Bapak Ibu hanya wait and see aja ya setelah tadi pekerti dan validasi karyanya selesai. Nah, lebih lanjut mungkin kami akan mensosialisasikan yang terkait dengan eh, PDD UKTP namanya, yaitu UKTPT. Nah, ini terkait dengan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang nanti berhubungan dengan pendidikan, latihan pengabdian, dan tambah satu lagi nanti ada penilaian persepsional. Nah, ini mungkin sejauh ini kami mengira sepertinya masih sama dengan yang tahun lalu, yaitu ada video pembelajaran, kemudian ada penelitian, kemudian sampai persepsional. Dan ini teknis banget, mungkin kami sampaikan menyusul saja. Ini secara gambaran umum saja kami sampaikan di tahap 2 ini seperti ini gitu. Nah, setelah penyusunan dan penilaian persepsional, berikutnya adalah perhitungan nilai. Nanti nilai ini akan otomatis Bapak Ibu akan keluar dari sistem, nanti hasilnya akan keluar masuk di tahap ketiga. Nah, tahap ketiga ini lebih kepada kita hanya menunggu ya hasil dari asesor bagaimana. Nanti tinggal yudisium internal dari PTPS nanti ini ada penilaian dari hasil ini nanti membutuhkan validasi dari pimpinan untuk tanda tangan dan keabsahan terkait dengan data dokumen termasuk dengan calon dosen yang akan diusulkan tersebut, apakah bisa diajukan atau enggak ya. Karena juga mohon izin menyampaikan ada beberapa catatan kan kemarin terkait dengan dosen yang maupun tendik ya, tapi kami dosen ya berarti kami menyampaikan terkait dengan dosen, yaitu terkait dengan kewajiban-kewajiban yang memang kemarin eh, apa ya di edaran rektor ya terkait salah satunya adalah refreshing atau eh, apa itu training leadership yang diselenggarakan oleh UNISA begitu. Nah,
Jadi Bapak Ibu sekarang pada posisi tahap satu masih berproses, ada yang sudah selesai. Jadi tinggal menunggu saja sampai tanggal 25. Dan berikutnya tanggal tahap kedua ya, mulai 26 Juli sampai 10 Juli ya. Ini ada waktu berarti sekitar 15 hari untuk menyusun pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma ya, yaitu pendidikan, penelitian, pengabdian. Penelitian sama pengabdian itu hanya deskripsi Bapak Ibu. Kalau membuat deskripsi secara tertulis, ada batas kata-katanya. Nanti Bapak Ibu bisa membuat di situ. Kemudian eh, untuk pengajaran itu membuat video pembelajaran maksimal 30 menit. Untuk sampai saat ini sepertinya masih belum keluar ya Bu ini ya, untuk yang pedoman yang terbaru. Untuk berapa durasinya dan kriteria lainnya kayaknya sudah di atas ini ya. Nah, nanti kita akan masuk ke situ. Nah, itu terkait dengan em, apa timeline-nya Bapak Ibu. Nah, kemudian saya masuk di bagian awal. Jadi ini Bapak Ibu, eh, saya izin menyampaikan materi karena ya sama ya dengan yang kemarin disampaikan oleh eh, apa dari Dikti, ya. Kalau dari awal Dikti belum ada sosialisasi Bapak Ibu. Jadi ini inisiatif dari PTMA dan dari Unisa untuk mensosialisasikan lebih awal gitu. Nah, perubahan yang agak beda Bapak Ibu dengan yang sebelumnya itu ada data eligibilitas, pemeringkatan, dan batas usia. Nah, ini yang pertama terkait dengan eligibilitas ya Bapak Ibu. Kalau dulu itu kan ada TKDA, TKBI yang sudah uangnya bisa dipakai buat kurban ya Pak Nurdin ya kemarin eh, sampai 10 kali kalau nggak salah baru lulus. Alhamdulillah selamat Pak Nurdin lulus yang tes ke-10-nya. Insya Allah bakal diganti sama Allah ya Pak Nurdin dengan yang lebih baik lagi ya. Bapak Ibu sekalian juga yang sudah tes TKDA TKBI yang itu ya jadi hikmah lah ya. Semoga bisa dipakai di apa lain lain tempat atau kesempatan. Nah, untuk yang belum tes TKD TKBI, alhamdulillah ya, karena memang ada gampang-gampang susah juga, jadi sangat diuntungkan gitu. Nah, kemudian juga selain itu nggak perlu ada impasing ya di sini ya. Impasing itu untuk pangkat barunya dosen untuk yang pangkat awal di LDikti. Udah terkait eligibilitas ada tiga ini aja. Untuk pekerti, untuk BKD itu masih sama. Cuman tambahan yang barunya untuk eligibilitas itu adalah karya ilmiah yang tadi disampaikan oleh Bu Ani di awal. Nanti di sini akan saya sampaikan. Nah, pemeringkatan. Pemeringkatan ini mungkin kami informasikan Bapak Ibu banyakin jalur langit karena ini dengan dibukanya tanpa TKD dan TKBI, walaupun informasi kemarin terakhir kami mendengar kuotanya itu ditambah untuk yang lolos Cerdas tahun ini. Tapi apa? Tapi dengan tidak adanya TKD dan TKBI itu artinya semua dosen yang kemarin gagal masuk karena TKD TKBI itu bakal masuk semuanya otomatis di tahun ini kalau BKD, Pekerti dan eh, kualitas karyanya itu mencukupi 3 poin itu. Nah, di sini Bapak Ibu eh, karena banyak sekali kuota ya artinya Bapak Ibu eh, yang pertama bisa melihat pemeringkatan yang ada di sini ya, yaitu pemeringkatannya adalah semakin jabatan akademiknya Bapak tinggi, ya, lektor ya. Eh, kalau LK kan nggak mungkin ada di sini. Kalau LK harusnya ya Serdos dulu, karena kalau nggak LK harus Serdos syaratnya. Jadi Bapak Ibu kalau jabatannya lektor lebih diprioritaskan. Kalau AA ya pasti semuanya A, nggak mungkin nggak A. Jadi antara A sama lektor udah apa prioritas lektor, kedua baru AA. Nah kemudian pendidikan terakhir. Ya, itu S2 dan S3 itu menjadi prioritas utama. Kemudian kalau misalnya jabatannya sama, pendidikannya sama, eh, masa kerjanya dihitung berapa lebih lamanya semenjak mendapatkan Java, ya lebih lama mana nih Javanya gitu. Kalau Javanya lebih lamanya sama ternyata ya, maka dihitunglah ini apa namanya sejak bergabung TMT-nya di sebagai dosen tuh sejak kapan itu ada tanggalnya di Sister tuh. Nah, yang terakhir prioritasnya adalah dosen disabilitas ini kami juga belum tahu apa validasinya gitu. Kalau dulu yang terakhir di sini adalah urutannya adalah urutan abjad kalau dulu tuh dengan tahun sebelumnya, yang tahun 2022 ini. Nah, terkait dengan batas usia, minum dulu. Alhamdulillah.
Maksudnya maaf, min, kurang ya. Bacanya kurang kan ibu nih. Kurang 65 tahun. Ya, ya kadang kebalik-balik. Kurang 65 tahun. Jadi sebenarnya ada dosen kami satu tuh masuk, tapi karena peraturan diganti, akhirnya nggak masuk itu. Kalau tahun sebelumnya itu masuk, yaitu ada lah ya, pokoknya ada satu. Eh, nah ini penyelenggara kelembagaannya itu perguruan tinggi. Nah ini nggak penting. Pekerti ini ambil jadi semuanya sudah. Jadi seperti itu sekarang nggak bisa ngupdate sendiri ya Bapak Ibu ya. Pekerti nggak bisa ngupdate sendiri, harus ngupdate yang update adalah penyelenggaranya. Jadi kayak kemarin UNY penyelenggara yang Unisa kan itu ada 6 atau 8, saya lupa, dosen Unisa belum punya pekerti eh, yang tervalidasi di sisternya. Itu kami minta sertifikatnya, kami ada arsipnya, kami kirim ke UNY ya, dan kita kasih nama lengkapnya dan NIDN-nya. Itu akhirnya divalidasilah muncul sisternya menjadi memenuhi di situ. Kemudian ini tidak perlu persyaratan peserta sertifikasi. Nah, ini yang pertama nominasi baru eligible ya. Jadi Bapak Ibu di sini semuanya masih masuk di kategori nominasi ya Bapak Ibu. Nah, nanti baru masuk eligible ketika ditarik pada tanggal 25 tersebut. Nah, eh, Bapak Ibu mungkin ada kanan kirinya, Pak teman-teman Bapak Ibu, dia sudah mungkin satu angkatan sama ya, sama-sama sudah 2 tahun sejak mendapatkan AA, tapi kok nggak masuk gitu. Nah ini kami juga ternyata menemukan Mbak Ani, ada nggak tahu yang baru ketemu satu dosen kita ada yang dia sudah 2 tahun, udah AA, udah punya pekerti, tapi kok nggak masuk nominasi ternyata. Nggak masuk nominasi ternyata karena BKD-nya di semester terakhir nggak memenuhi TM. Nah, pada akhirnya BKD-nya tidak memenuhi tersebut harus menunggu 4 semester lagi, ya, 2 tahun lagi, dan nggak masuk nominasi dan nggak bisa eligible di sini. Itu kemudian penyusunan portofolio Serdos. Nah, ini kalau dari aturannya masih 2000 ini ya masih sama ya. Ini kami langsung saja. Nah, dokumennya yang diperlukan ini adalah daftar riwayat hidup, itu ada di sister Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus mengupdate sisternya Bapak Ibu ya. Sister mulai dari sebentar saya langsung bukakan. Oh, nggak bisa. Sister semua ya Bapak Ibu ya, minta tolong semuanya harus diupdate termasuk di data diri dan include di situ adalah data NPWP Bapak Ibu. Bapak Ibu harus memastikan data NPWP-nya sudah, nah, saya lupa passwordnya nggak otomatis di sini. Bentar. Mulai dari data diri Bapak Ibu sekalian ya, di sebelah kanan ini, mulai dari profil ya, data diri, passing, kepangkatan, Java. Bagi yang sudah lektor, barangkali kami kelewat, belum diupdate lektornya itu penting karena untuk pemeringkatan utama tadi ya. Karena kalau nggak lolos, kalau sama-sama lolos maksudnya, tapi jumlahnya banyak, jadi kan yang diambil peringkatnya, yang terbagus berapa. Kemudian kualifikasinya silakan diupdate semuanya Bapak Ibu. Kompetensi, tes sertifikat, pelaksanaan pendidikan. Nah, untuk pelaksanaan pendidikan Bapak Ibu bisa mulai menyicil dari sekarang ya. Ini kami sampaikan nanti di penyusunan per penyusunan apa namanya itu untuk data diri Asli Dharma itu ada pengajaran, penelitian, pengabdian tiga ini. Ini untuk pengajaran lebih dahulu. Pengajaran itu Bapak Ibu perlu menyiapkan RPS terbaru dalam 1 tahun akademik terakhir itu akan lebih bagus ya. Bisa gasal atau genap lah, monggo. Cari mata kuliah yang linear sesuai dengan bidang keilmuan Bapak Ibu. Karena nanti di sertifikasi dosennya akan muncul bidang keilmuan serdosnya Bapak Ibu itu apa.
Oke. Nah, itu terkait dengan pendidikan, pengajaran. Oke, pengajarannya buat RPS lengkapi dengan buku ajar atau modul, silakan Bapak Ibu bisa nanti diupload di sini. Kalau buku ajar pastikan harus punya NID apa hmm, ISBN, sorry. Nah, kalau modul berarti cukup dengan modul saja ya. Nanti Bapak Ibu bisa nambah di sini ya untuk bahan ajar, ini diklik lalu tambah eh, di pelaksanaan pendidikan di sini Bapak Ibu RPS. Kalau memang RPS nanti silakan diupload. Jangan lupa harus ada validasinya. Ya, bisa nyicil dari sekarang, nggak apa-apa, monggo. Nah, kalau nanti ada buku ajar yang sudah ada ISSBN ya, SBN dipilih di sini. Kalau yang modul silakan di sini. Modul nggak perlu SBN. Nah, oke, itu ya terkait RPS, buku ajar atau modul ya. RPS wajib, buku ajar atau modul pilih salah satu. Ya, ini nggak ada ketentuan tapi untuk mendukung Bapak Ibu. Oke, barangkali nanti dicek sampai ke sistemnya. Itu terkait dengan pengajaran Bapak Ibu. Nah, pengajaran itu nanti Bapak Ibu eh, untuk PowerPoint-nya monggo bisa disiapkan. Kalau memang nanti menggunakan video, durasinya eh, kalau nggak salah masih 30 menit ya, Mbak Nia. Masih maksimal 30 menit, kalau bisa kurang 25 ya. Nanti mau nge-link di YouTube, linknya dipastikan sudah sesuai dengan YouTube-nya, dan YouTube-nya nggak ada konten-konten yang istilahnya rasis, termasuk juga berbau yang negatif lainnya, termasuk juga plagiasi Bapak Ibu ya, termasuk juga gambar, termasuk juga eh, suara-suara musik itu yang itu Bapak Ibu ngambil dari tempat lain, itu plagiasi dan bisa di suspend nanti. Jangan sampai ketika diklik oleh asesor YouTube-nya disuspend, nggak keluar karena disuspend gitu. Itu kemudian terkait dengan pengajaran ya di sini. Silakan nanti diupdate. Kemudian update lainnya di bidang penelitian Bapak Ibu. Nah, penelitian silakan nanti Bapak Ibu untuk semua laporan penelitian yang terutama digunakan di dalam validasi karya maupun di dalam ajuan nanti ya yang dilaporkan. Laporannya dibuat di sini. Ya, pelaksanaan penelitian. Nah, ini hasil penelitian atau pemikiran nanti dipilih ini ya. Hasil penelitian atau pemikiran ya, bla 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 nanti diisi di sini. Upload berkasnya jangan lupa validasi oleh entah dekanat dan LPPM juga ya berarti ya. Silakan di situ. Ini di bisa dicicil di sini dan pastikan nanti Bapak Ibu menggunakan ini kan penelitian ya, belum tentu dipublikasikan ya. Nanti kalau ada publikasikan ya lebih bagus ada linear atau terintegrasi. Nah, untuk penelitian Bapak Ibu nanti di sini Bapak Ibu bisa mulai memilih yang ada teman-temannya Bapak Ibu yang pernah satu tim yang sudah ber-NIDN ya, sudah punya sister artinya kan. Nah, itu dicarikanlah tim Bapak Ibu sebagai anggota. Nanti anggotanya itu karena baik ketua maupun anggota lah ya. Nanti di situ Bapak Ibu teman-teman itu akan menilai ya bagaimana dalam kontribusinya penelitian gitu. Termasuk juga nanti di pengabdian ya. Ini terkait dengan laporan penelitian terlebih dahulu. Oke, kemudian yang kedua adalah publikasi karya. Nah, publikasi karya silakan Bapak Ibu bisa membuka dan mengecek asal datanya di sini ya. Utamakan memang asal data dari Sinta Bu ini kemarin kalau nggak salah jadinya atau masih belum fix ya. Hmm? Validasi. Untuk validasi kemarin informasi terakhir eh, asal datanya boleh dari Sinta, boleh dari sister ini. Jadi ada Sinta, ada dari sister. Nah, utama asal datanya Sinta lebih aman sih sebenarnya. Kalau dari sister sejauh ini nggak ada ketentuan. Yang penting nanti muncul di waktu validasi karyanya. Kemudian untuk publikasi yang akan diklaim nanti Bapak Ibu di dalam pernyataan diri tadi di Tridharma tadi penelitian pastikan sudah muncul di sini dan asal datanya juga diusahakan dari Sinta gitu. Pastikan berarti itu terindeks Sinta ya Bapak Ibu. Boleh sebagai ketua, boleh sebagai anggota. Tapi diharapkan sih lebih tinggi, lebih bagus ya. Sintanya, Sinta yang satu atau dua atau mungkin Scopus itu lebih bagus.
Itu terkait dengan penelitian Bapak Ibu. Kemudian di sini ke bawah ada paten haki, ini nggak ada ketentuan sih kalau kita kan bukan program studi seni ya, jadi nggak perlu. Nah, kemudian yang pengabdian Bapak Ibu eh, bisa diupload di sini untuk pengabdian laporannya. Berarti ini sama kayak laporan tadi laporan penelitian, ini laporan pengabdian di sini ya Bapak Ibu. Nah, nanti dipilih yang sesuai yang mana. Oh, itu terkait kurang lebih yang di bagian update data ya. Kalau penunjang, kayaknya nggak ada masuk di penelitian sih penunjang. Reward atau ini nggak ada. Udah, itu intinya di data diri dan Dharma yang perlu diupdate. Oke, berikutnya. Nah, dokumen ijazah udah clear ya kalau ini. Kemudian SK Java udah ada tentunya. BKD 2 tahun, oke. Sertifikat pekerti sudah. Nah, data penilaian persepsional ini nanti menunggu ya data penilaian persepsional kalau Bapak Ibu telah menyelesaikan ini PDD UKTPT, dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma PT. Nah, ini dua ini yang akan Bapak Ibu kerjakan. Kalau penilaian persepsional ya penilaian persepsional aja biasa gitu, nanti ada teknisnya pembagiannya siapa yang menilai itu nanti belakangan kami akan mengkoordinir. Nah, pastikan juga itu adalah rekan sejawat Bapak Ibu yang pernah satu tim. Nah, akan kami koordinasikan. Kalau yang ini, yang tadi yang pernyataan diri dosen tadi ya, ini nanti yang harus ngelink ke ini ke CV-nya, ada dokumen daftar riwayat hidup Bapak Ibu yang ada di Sister di Tridharma Pendidikan, Pelatihan dan Pengabdiannya. Kemudian ini alurnya hmm, pada tahap 1 ya Bapak Ibu sekarang posisinya. Ya, nanti kalau dalam tahap 2 ini masuk sini. Kemudian tahap ketiga, keempat ini tinggal hanya menilai saja sih nanti. Tahap keempat ini nanti yang dari pimpinan nanti memutuskan yang akan diusulkan. Gitu. Yang terakhir adalah yudisium nasional dan keluarlah sertifikatnya. Nah, kalau lulus ya lulus, kalau nggak lulus berarti ya malah masuk lagi ke tahap 1. Seingat saya kalau dulu tuh ada punishment tuh kalau nggak salah 2 kali. Kalau nggak lolos 2 kali maka dinyatakan gugur ya. Nah, nggak boleh serdos lagi umur hidup. Jadi hati-hati. Jadi penentunya ada di poin kedua ini. Tapi kalau misalnya nanti, kalau yang di tahun ini kalau nggak salah jadinya tiga kali. Nanti coba kita ke bawah. Ini penilaiannya, hmm, ya penilaian empirikal. Hmm, Ini yang pertama penilaian internal terkait dengan yang dimiliki ya, terkait dengan jabatan akademik dan kualifikasi akademiknya, pendidikannya. Kemudian yang kedua penilaian persepsional. Penilaian persepsional ini yang berhubungan dengan ada pedagogik, profesional, kepribadian, sosial oleh atasan, sejawat, dan mahasiswa. Oh iya nanti ada mahasiswa juga Bapak Ibu. Nanti ini kami koordinasikan dengan Bapak Ibu juga, tapi nanti belakangan. Kemudian yang ketiganya adalah penilaian eh, apa namanya eksternal ini melalui hmm, personal dosen menunjukkan dari PDD KTPT itu ya dinilai oleh asesor termasuk dokumen yang dituangkan dalam bentuk audio visual narasi teks. Audio visual ini yang dimaksud adalah yang tadi yang pembelajaran. Kalau narasi teksnya ini lebih kepada eh eh iya penelitian pengabdian. Nah, nanti ini ada platformnya sendiri Bapak Ibu di sisternya Bapak Ibu. Nah, penilaian persepsi gambaran kurang lebih seperti ini Bapak ya. Dinilai oleh atasan, teman sejawat, mahasiswa, dan diri sendiri, menilai diri sendiri. Nah, untuk atasan, berarti atasan langsung Bapak Ibu. Nanti ini kami yang memplotting ya, dan kami yang mengkoordinasikan. Teman sejawat ini pun
kami tetap harus mengkoordinasikan dengan Bapak Ibu yang pernah satu tim, tentunya jangan sampai nanti yang menilai nggak kenal sama Bapak Ibu. Nah, mahasiswa ini juga ya masuk kalau nggak salah masih 5 juga, jadi nanti Bapak Ibu perlu apa namanya ya berkoordinasi ya satu PC untuk satu mahasiswa, tidak untuk digunakan 2 kali, dan ini perlu apa namanya hati-hati ya kalau udah kesimpan, seingat kami udah nggak bisa di ini lagi, di antara 4 ini kami lupa ada yang nggak bisa dibuka lagi, jadi prinsipnya diutamakan empat-empatnya ini sudah ternilai semuanya. Ini nanti eh, kami koordinasi juga Bapak Ibu, tapi juga mohon maaf jangan ini ya nanti apa ya subjektif lah ya, tetap seobjektif mungkin. Kemudian berikutnya portofolio. Nah, ini portofolio ini yang terkait dengan PDD UKTPT tadi ya. Ini ya, Bapak Ibu kan dinilai oleh 2 asesor nantinya, uh, memberikan skor interval penilaian untuk tampilan dan pernyataan diri peserta CEDOS, oke. Mencermati kesesuaian dengan tampilan video. Nah, ini yang tadi ya, video. Kemudian mengisi kolom komentar, ini yang dari pihak asesornya. Langsung saja, ini dokumen PDD UKTPT, Pak Ibu. Pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan pengembangan Tridharma perguruan tinggi. Peserta Cerdas perlu membuat mission statement namanya Bapak Ibu ya. Mission statement itu nanti ada platformnya, ada minimal kalau nggak salah 150 kata di situ. Dan Bapak Ibu akan diminta memilih antara pendidikan, pelatihan, pengabdian, Bapak Ibu lebih cenderung kemana gitu. Ketertarikannya, persentasenya harus dibuat 100%, misalnya 40, 30, 30, atau mungkin 35, 35, 30, atau nah itu tergantung passion Ibu kemana. Ini dikembalikan ke Bapak Ibu. Dan artinya harus sejalan dengan hasil karyanya Pak. Kalau memang di artikel berarti artikelnya, penelitiannya yang lebih besar, porsinya persentasenya kayak gitu. Nah, dengan catatan bobot masing-masing unsur paling sedikit 10% ya. Dari total 3, oh jadi misalnya 30, 40, 50, 10 ya. Nah, 10 tuh ya kayaknya enggak lah ya Bapak Ibu, tapi diutamakan cukup proporsional gitu ya, nggak terlalu sedikit banget juga. Nah, hmm? Ya lu ngomong nih kono langsung. Nek ngomong lirik ora kurung, nek ngomong ning kene kurung Bu Ani. Bu Ani bisik-bisik biasanya kan nggak denger ya Pak Bu ya. Nah, nah lanjut di PDD KTPT Bapak Ibu yang perlu diperhatikan ada 3 poin di sini terkait dengan unsur pengajaran disampaikan dalam bentuk audiovisual yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat, unsur penelitian dan publikasi karya ilmiah, dan unsur pengabdian ya dalam bentuknya narasi deskriptif ya. Saya ulangi lagi, yang pembelajaran secara video yang di-share di link YouTube, yang penelitian dan apa tuh pengabdian itu dalam bentuk narasi teks tadi. Seingat saya kalau nggak salah 150 minimalnya. Tapi nanti coba kita lihat. Kemudian peserta sedot membuat pernyataan diri dapat menjadi gambaran rujukan kejujuran ya. Ini kelihatan Bapak Ibu jujur apa enggak gitu ya. Karena dulu pernah kami sampaikan Bapak Ibu dikasih itu, saya nggak ingat yang pas waktu awal-awal dulu tuh eh, dikasih batas minimal kalau nggak salah, saya lupa persisnya 200 atau 300 gitu minimal, atau 150 lah saya lupa. Tapi beliau tuh mengisi sampai 1000 kata Bapak Ibu. Dan akhirnya Bapak Ibu yang bersangkutan itu didiskualifikasi. Tapi dikasih kesempatan 1 kali lagi dan lolos. Itu jangan sampai berlebihan juga. Itu karena kami juga nggak bisa mengecek ya Bapak Ibu, jadi hanya lewat sini aja ya menyampaikan, dan Bapak Ibu langsung yang akan dinilai oleh pusat gitu. Di dalam waktu tadi tanggal 26 sampai dengan 10 Juli.
Dan yang ketiga, dalam menyusun PDD Kota PT ini, peserta serdos diharuskan membuat pernyataan menyiapkan bukti untuk setiap kegiatannya. Contoh nyata sehingga bersifat unik, berbeda dengan dosen satu lainnya. Jadi, dari yang kami katakan Bapak Ibu terkait dengan Tridharma ini, pengajaran, penelitian pengabdiannya, semua dokumen ini harus ada di portofolionya Bapak Ibu, di riwayat hidupnya, di bagian pendidikannya tadi ya, eh, kayak dengan RPS, ya, modul, kemudian kalau penelitian ada laporannya, ada bukti publikasinya, jadi harus bisa ditelusuri. Kalau nggak ada, maka jadi eh, apa ya, menjadi kuranglah nilainya gitu. Termasuk juga validasinya, ya, tanda tangannya, capnya dipastiin harus sesuai. Nah, rambu-rambu di bagian pengajaran menel Hah? Oh, hilang soalnya. Bapak Ibu, teksnya banyak banget Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa ini ya, bisa melihat tadi. Poinnya sudah saya sampaikan, tapi detailnya ada di sini ya. Intinya 30 menit maksimal meliputi. Nah, ini perlu digarisbawahi juga Bapak Ibu. DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Ini poin penting dari proses pembelajaran kita Bapak Ibu. Dan ini harus masuk di dalam video kita yang berdurasi maksimal 30 menit. Eh, Bapak Ibu, silakan bisa menggunakan RPS yang mana aja mata kuliahnya. Dan di materi pertemuan keberapa silakan. Dan dengan metode mau Zoom, mau offline juga boleh silakan. Eh, Kata kuncinya di IA ini Bapak Ibu karena ini kami sampaikan penting, tidak ada yang pernah dosen itu nggak ada interaksi dengan mahasiswa sehingga pada akhirnya tidak lolos serdosnya. Itu pernah Bapak Ibu ya. Jadi eh, mohon diperhatikan betul ya Bapak Ibu. Kami mengecek tapi kan eh, kalau dulu sih cuma 20 atau 25, itu paling banyak 25 itu. Tapi pada akhirnya untuk mengecek video 30 menit itu kan nggak bisa detail ya Bapak Ibu dari kami. Eh, jadi Bapak Ibu, kami sampaikan di sini ya, eh, harus mencakup semua ini ya, delivery message-nya, pesannya tersampaikan, terkonfirmasi, kemudian ada proses asesmennya, penilaian bagaimana, ada interaksi, diskusi, tanya jawabnya juga. Nanti mungkin kami akan share juga untuk contoh-contoh yang video-video sebelumnya gitu ya, Mbak Ani ya. Jadi Bapak Ibu boleh milih yang offline, boleh online Zoom juga boleh. Kalau bisa offline aja. Tapi tadi jangan banyak musik-musik atau apa dibuat-buat, itu nggak natural. Nah ini poin-poinnya deskripsi, kemampuan yang diharapkan, materi, sistem metodenya ya, kemudian interaksinya, kemudian indikatornya, kemudian proses perekaman ini Bapak Ibu, video rekaman belajar tatap muka ya, atau tatap maya tadi ya, boleh online, boleh offline, silahkan dalam bentuk real classroom atau micro teaching, baik mata kuliah teori maupun praktek. Monggo boleh teori maupun praktek. Boleh ya Bapak Ibu gitu, mau alat peraga atau apa. Yang penting dari semuanya itu mencakuplah poin-poin penilaian indikator ini. Kemudian video rekaman proses pembelajaran, asinkronus, rekaman pembelajaran, blended, hybrid. Bapak Ibu pilih yang mudah aja intinya ya, yang nggak menyusahkan. Pastiin nanti linknya keluar ya. Kalau kuliah luring, luring digunakan lengkap dengan akun, akses, asesor. Ini LMS kita, eh, saran nggak usah pakai LMS sih Bapak Ibu, kan karena apa namanya, 2 kali akhirnya 2 kali kerja Bapak punya. Kalau saran kami tetap offline aja, silakan nanti divideokan atau mungkin mau pakai pakai Zoom ya boleh. Tapi tadi kalau saran dari Bu Ani lebih baik offline aja karena sekarang udah jauh ya, udah banyak yang menggunakan offline dalam pembelajaran kelasnya. Nah, nanti nggak perlu memperhatikan yang LMS ini. Kalau ini harus mengeser user sama passwordnya ke asesor, ini ribet. Asesor juga males ini. Itu pengajaran Bapak Ibu. Kemudian bagaimana dengan penelitian?
Penelitian ini, nah, oh ini Bapak Ibu, 250 sekarang 250 sampai dengan 300 kata Bapak Ibu ya. Tentang topik roadmap penelitian dan deskripsi salah satu publikasi karya ilmiah yang diunggulkan dan dihasilkan selama menjadi dosen. Berikut makna dan kegunaan dan inovasi. Nah, bla 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 lah itu. Buktinya ya, eh, yang diunggah daftar riwayat penelitian publikasi yang dapat ditelusuri keberadaannya. Ya, jadi pastiin sudah ada di situ ya, daftar laporan, laporan penelitiannya, ada keabsahannya juga, kemudian daftar publikasinya gitu sudah masuk di situ. Berupa karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi minimal ya, boleh juga yang internasional sebagai penulis pertama maupun anggota. Nah, udah titik sampai situ aja. Kalau yang ini karya seni kita bukan dari bidang seni budaya. Itu penelitian. Kalau pengabdian terakhir, alhamdulillah, ini eh, sama menyiapkan dua jenis dokumen sebagai berikut. Eh, Narasi deskriptif sama tadi ya 250 sampai 300. Isinya bagaimana ya tadi terkait dengan apa namanya sasarannya, kontribusinya, perubahannya, bagaimana dukungannya, bagaimana konsistensi, bagaimana. Itu pertama. Kedua, ada bukti juga diunggah ke daftar riwayat pengabdian masyarakat pada aplikasi Serdos berupa daftar pengabdian. Oh ini sama juga laporan daftar pengabdian dan eh, laporannya sama sih sebenarnya. Mm-mm. Nah ini kemudian untuk hitung-hitungannya Bapak Ibu dinyatakan nilai akhirnya itu bagaimana? Penilaian portofolio. Ini nilai akhir portofolio dihitung dengan rumus. Nah ini ya. 0, sekian bla 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 bla. Intinya peserta didik dinyatakan lulus penilaian akhir apabila lebih dari 4,2, lebih besar dari 4,2 ya. Ini eh, yang hitung dari reviewernya jadi kita nggak tahu NK-nya NKJF-nya berapa, NPD-nya berapa, NPDD-nya berapa. Nih, apa itu NKJF ini ya? Oh, ini jabatan akademik fungsional. Ya, Bapak Ibu bisa ngitung nih. Oh ya, Bu Ani kita bisa ngitung juga, Bu Ani ya. Mm-mm. Iya, betul. Heeh. Hanya bisa ngitung ini doang. Ya, Bapak Ibu. Persepsional itu nilai kecil 10% Bapak. Tapi paling besar memang nilainya adalah ini ya. Unjuk kerjanya. Unjuk U, apa tadi PDD UKTPT tadi Bapak Ibu. Pengajaran, pendidikan, dan pelatihan. Udah, tiga itu aja Bapak Ibu. Nah, ini kalau lolos ya. Kalau nggak lolos, berarti belum memenuhi kriteria minimal, tidak menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan Setdos, tidak terindikasi plagiat. Nah, ini mungkin ya, kenapa kok belum lulus nanti kemungkinan karena ini. Tapi nanti ada feedbacknya ke Bapak Ibu kenapa nggak lolos ya. Semoga Bapak Ibu nggak perlu melihat karena nggak ada. Semoga lolos semuanya. Penjaminan mutu ini tadi nggak perlu saya cek. Pembinaan ini Bapak Ibu 3 kali Bapak Ibu ya. Kalau nggak lolos 3 kali dan hasil penilaian portofolionya tidak lulus, maka peserta tersebut tidak diperkenan sudah selama 4 kali, kecuali setelah, wah alhamdulillah berarti Bu Ani sekarang udah lebih. Mm-mm. Enggak, dan juga kalau dulu tuh Bapak Ibu agak kejam 2 kali kalau nggak lolos udah nggak boleh sadar seumur hidup. Itu yang sebelumnya kalau yang sebelumnya 3 kali. Eh, 3 kali. Yang pertamanya gagal, yang keduanya gagal lagi. Mm-mm. Kalau yang sekarang dikasih kesempatan masih boleh lagi Bapak Ibu. Alhamdulillah. Tapi ya kita nggak berharap ya Bapak Ibu ya. Hmm, Oke. Ini fraud dan tidak menyelesaikan Serdos. Peserta memenuhi pernyataan eligible tidak masuk dalam, ya misalnya ini masuk eligible namun tidak menyelesaikan, maka yang bersangkutan tidak untuk memenuhi Serdos tahun berikutnya kecuali setelah melalui proses pembinaan selama 1 tahun. Jadi boleh masuk di setelah 1 tahun berikutnya. Apabila kali kedua
cerdas tersebut juga tidak menyelesaikan cerdas, maka yang bersangkutan tidak dapat mencerdas. Oh, yang ini gua nih, kalau misalnya udah selesai, kalau misalnya eh, jadi dikasih kesempatan tidak menjalankan, lebih tepatnya gitu. Ini sanksi kepada asesor, kepada PTPS, dan kepada panitia. Panitia. Kita bukan panitia, bukan kita sebagai PTPS berarti. Hmm, apabila dari hasil evaluasi ditemukan panitia sertifikat pendidik, maksudnya memiliki enggak ini aman, dah. Nah, teknisnya Bapak Ibu sudah jalan sih sebenarnya. Cuman yang teknis sampai ke setelah tanggal 25 belum ya Bapak Ibu ya. Tapi secara umum tadi sudah kami sampaikan secara umum. Ya kalau ini teknis sebelum tanggal 25. Poin penting sebelum tanggal 25 ini tadi terkait dengan pekerti dan karya validasi karya tadi Bapak Ibu ya. Jadi saya langsung ke sini aja berarti. Nah, ini Bapak Ibu ya validasi karya Bapak Ibu. Ya ini kami pun sebenarnya kan nggak tahu kecuali dari sini Bapak Ibu. Ketika diklik munculnya apapun kami nggak tahu. Di sini juga nggak ada. Jadi kita baru tahu juga setelah kemarin ada salah satu dosen ke sini, kami buka-buka sistemnya, oh kayak gitu ternyata bisa milih dan lain-lain. Nah, pada prinsipnya setelah dipilih Bapak Ibu, monggo bisa pilih yang mana aja, yang penting ada di sister dan diupayakan itu adalah jurnal yang terindeks Sinta. Gitu. Catatan khusus udah nggak ada. Ya, mungkin seperti itu aja, Mbak Ani. Oke, matur nuwun Pak Salis penjelasannya. Mungkin sebelum Bapak Ibu nanti ada diskusi, satu ini ya Pak, mengapersepsikan untuk karya ilmiah itu misalkan dosen sudah lektor begitu. Nah, menggunakan dulu saat AA atau karya-karyanya sebelum lektor itu Boleh, diperkenankan begitu nggak Pak? boleh. Yang penting ada di sister Bapak Ibu yang bisa Mm, dipilih tadi pas ajuan data tadi. mm, mm. Begitu nggih, leres nggih Pak Iya. Salis nggih. Dan dipastikan Bapak Ibu untuk karyanya itu termasuk atau masuk di Sinta ya, Sinta 1 sampai 6. Monggo sebagai ketua ataupun anggota begitu. Jadi Mm, mm. dipastikan sebelum ngeprint atau diketik begitu, kemudian diprint dibubuhkan tanda tangan bermaterai, dipastikan di sisternya di portofolionya Bapak Ibu itu sudah masuk gitu nggih, apa namanya, karya ataupun judul yang diajukan oleh Bapak Ibu gitu. Kemudian dipastikan juga sesuai dengan keilmuan Bapak Ibu gitu, dari sekian banyak yang di apa namanya dihasilkan karyanya, monggo dipilih yang sesuai dengan keilmuan Bapak Ibu. Oke, mungkin itu ada yang ingin didiskusikan Bapak Ibu, monggo waktunya. Silahkan ada diskusi atau masih bingung mengajukan karyanya ada di mana, di si sister di bagian layanan Serdos. Kemudian diklik ajukan ajuan datanya. Monggo nanti ada tampilan seperti yang tadi sudah ditampilkan Pak Salis. Izin bertanya Bu Ani. Oke, monggo Bu Widya. Oke, terima kasih Bu Ani dan Pak Salis atas penjelasannya. Mohon izin untuk yang awalnya kan saya pada saat untuk validasi karya itu kalau saya lihat kembali itu mungkin saya ada kesalahan ya, saya lupa mencantumkan TMT. Terus kemudian saya bingung itu kan tulisannya minimal 2 tahun setelah TMT untuk bisa mendaftar Serdos. Nah, apakah yang tulisan di situ eh, AA-nya, TMT AA, atau TMT setelah lektor gitu. Eh, Nanti biar misalnya apa kalau ada kesalahan apakah masih bisa diperbaiki. Kemudian Mm, yang mm. kedua untuk yang seperti yang disampaikan Pak Salis tadi seperti laporan penelitian, laporan PKM itu kan sudah pada saat BKD itu kan selalu kami laporkan. Mm, mm. Apakah ini kita upload kembali khusus untuk yang di menu sini atau sudah cukup data yang ada itu Pak?
Mohon informasinya. Terima kasih. Mm. Laporan penelitian sudah di-upload di itu tadi ya, berarti Iya, di saat publik. Mm-mm. BKD itu, Pak. Ya, aman berarti kalau itu sudah cukup sih. Tapi nanti kami belum tahu di platform setelahnya ini tahap kedua Ya. apakah ada platform lagi untuk mengisi atau tidak. Nah, kalau yang kemarin itu nggak ada, kecuali yang RPS itu ada sendiri platform untuk mengupload RPS-nya. Nah, Oh, kalau gitu. tadi terkait dengan TMT Java-nya itu Java yang terakhir berarti, yang lektor Eh, berarti yang terakhir. Kalau Bu Daftar ya, Pak ini, ya. kalau Bu Widya. Oh, nggih. Baik, Pak. Mm-mm. Izin Pak bertanya, kalau yang untuk pendidikan tadi, kan apakah kita harus menampilkan juga yang seperti apa, yang link YouTube dan lain-lain sebagainya, Pak? Atau cukup kita melengkapi seperti RPS, bukti ajar atau sebagainya? Gimana Bu Wid? Apakah itu perlu kita tampilkan atau kita unggah juga pengajaran kita itu? Maaf tadi mungkin saya agak agak salah Mm-mm. mendengar atau salah menangkap nggih. Mm-mm. Kalau nggak salah Pak Salih menyampaikan di pengajaran itu kita nanti kita menampilkan mengupload juga seperti RPS kemudian buku Mm-mm. ajar. Nah, apakah ada karya yang kita tampilkan juga yang untuk pengajaran itu Pak? Yang kita Ketika unggah di dalam akun videonya gitu, gitu. Pak. Iya, apakah di Hmm, situ atau enggak nanti sih. pada saat untuk persyaratannya videonya itu? Pas waktu di penjelasan pembelajaran aja, nanti Mhm. disampaikan materinya bisa diunduh di apa di link RPS-nya sudah di-share misalnya kayak gitu. Oh, Itu udah gitu. bisa nggak apa-apa. Jadi nggak perlu menunjukkan buku ajar atau modulnya. Kalau RPS biasanya dimunculkan di awal itu ditampilkan RPS tuh. Jadi rancangan Oh, pembelajaran saya ini eh, berapa SKS terkait berapa lama dan lain-lain gitu. oh, nggih, baik Pak. Nanti ke depan apakah ada pendampingan ya Pak dalam proses untuk Mm-mm. pembuatan kelengkapan Mm-mm. syarat-syaratnya itu Iya kita di nanti insya ini? Allah ada. Itu kan masih belum tahu nih kita isinya Mm, bagaimana setelah tahap kedua ini. oh, nggih. eh Bisa jadi masih sama, bisa jadi masih udah berubah. Jadi nanti kita Ya, akan monitor juga akan kita dampingin lagi nggih, setelah nggih, ini. siap. Mm-mm. Baik, terima kasih Pak. Oke, sami-sami. Oke, moga Bapak Ibu yang lain. Ya, Pak Salis, Mm-mm. ngapunten sama Oke. Bu Ani. Ingin menanyakan Pak yang kaitannya dengan daftar riwayat hidup Mm-mm. yang sebentar saya buka sister saya itu bagian kualifikasi pendidikan formal Pak. Nah, Mm-mm. di situ itu kan untuk yang jenjang magister, kalau secara gelar itu sudah benar. Mm-mm. Namun kalau isian di jenjang itu masih S1. Itu bagaimana ya Pak ya? Kalau dilihat di Brande itu nanti jadinya pendidikan terakhir jenjang pendidikan S1. Ada di beranda itu, Bu. Iya, Coba sebentar. Saya penasaran. Saya bisa cek ya. Nanti kalau misalkan hasilnya gitu, tetap di update aja, Bu ya. Ajukan, berarti ajukan kembali gitu mm-mm. nggih. Ajukan, Oh, mm-mm. Terus berarti bentar Pak. kualifikasi. Coba Nggih, saya riwayat buka. pendidikan formal. Kalau jenjang Mm-mm. studinya waktu pengajuannya itu sudah tertulis S2 gitu. Tapi hasil setelah des ajuannya itu tertulisnya jenjangnya jadi S1. Budi Sri Handayani kan ya? Ini tapi J. saya cek kok sudah S2 tapi Bu Ani. Hmm, di manajemen PTK. Tapi kalau yang di apa akunnya dia udah ini. Coba ini saya coba lihat. Hmm, Sebentar saya malah penasaran Bu. Kalau tadi di data dirinya Ibu kami cek di operator tuh sudah S2. Nggih, kalau yang Hmm, di data ajuan itu S2, tapi waktu melihat hasil hmm, riwayat pendidikan formal itu hmm, jenjangnya tertulis S1, tapi gelarnya Magister Keperawatan gitu. hmm.
Terus Oh iya kemudian ya. nanti kalau dilihat di beranda itu jadinya pendidikan terakhir jenjang pendidikan S1 bidang studi ilmu keperawatan gitu. Apa jenjang pendidikan itu maksudnya eh, pendidikan yang saat ini diajar atau Mm-mm. pendidikan formalnya gitu ya Pak? Saya Mm-mm. kurang tahu. Ini kan pendidikan terakhir di sini S1 itu kan ya Bu ya. Iya, Ini kami cek di tempat kami yang di bagian terakhir nih, pendidikan terakhir S1. Oke, tapi kami cek J. Kalau ajuannya S2 itu Pak, di di pendidikan formalnya S2. sudah S2. Jadi kalau kami mau mengupdate pun nggak bisa karena ini udah S2 nih. J. Terus gimana Pak itu? Mm-mm. Dibiarkan Tapi aja ini atau kalau rinciannya itu mm-mm. saya lihat di rincian itu Tapi sudah enggak, kemarin juga S2 gitu. menemukan Bu, beberapa ini juga ada yang masih S1 juga sih. Ini kayak Oh, sistem oke. sisternya, bukan dari Oh, kitanya Bu. JJ. Ini Berarti sistem nggak apa-apa sisternya. nggak Pak ya? Nggak salah maksud, malah penasaran kayaknya kemarin saya menemukan ada beberapa juga kok ada S1. S1 saya kira apa itu ternyata kok ini. Oh, JJ Pak. Hmm? Terus satu lagi Pak mau Mm-mm. menanyakan Monggo. untuk yang bagian mungkin meneruskan dari Mbak Widya tadi untuk bagi kita Mm-mm. input di pelaporan pelaporan penelitian itu kan yang bisa mendapat kategori kegiatan sesuai POPKD itu hanya yang Mm-mm. dari DRTPM gitu. Kalau sedangkan dari internal itu kalau di rubrik eh, isiannya itu kategori kegiatan tidak sesuai POPKD. Itu nanti berpengaruh nggak ya Pak ya waktu untuk di share dosnya begitu? Kalau secara tertulis sih di sini nggak ada ketentuannya harus sesuai Nggak ada dengan ketentuan gitu. POPKD atau tidak. Tapi ya lebih aman sih sesuai dengan POPKD aja karena POPKD kan sudah ada standarnya. Itu biasanya kalau masih merah belum sesuai POPKD itu dicek ya, dicek aja terutama di bagian ketuanya sudah di checklist belum. Checklist itu biasanya yang belum tuh. Hmm, Checklist tuh kayak aktif atau tidak itu loh. Hmm. oh Jadi iya kalau Pak. peran aktif Mm-mm. checklist, nah ini belum ke checklist gitu doang. Oh Ada yang gitu. kayak gitu. Oh janje. Nanti dicoba Jadi nanti on. coba saya cek dulu Mm-mm. ya Pak ya. Ya, Oke. ini Bu tadi kami cek itu sistemnya dari sistemnya bug kayak ngebug gitu loh kayaknya Bu. Ini banyak yang memang masih S1 kok. Oh iya, saya juga Itu dari kaget tadi. sistemnya. Ini malah pendidikan terakhir hilang malah. Gak apa diabaikan aja. Oke Pak. Jadi itu mawon Pak. Terima Mm-mm. kasih Pak Sales. Semoga Bu Dita. J, matur nuwun Pak Salis. Izin ini konfirmasi dan menanyakan terkait dengan karya publikasi tadi. Itu kan tadi diambil sintanya yang paling ini ya paling tinggi atau yang paling bagus itu kan dan Mm-mm. sesuai dengan keilmuan. Nah, yang keilmuan yang dimaksud itu keilmuan apa namanya? Gizi gitu ya Pak. Misalkan di gizi ya, secara umum gizi gitu atau nanti di gizi itu dipecah-pecah lagi kayak gitu Pak. Hmm. Lebih Kan kayak amannya sih. Mm-mm. ya kalau di gizi kan kayak misalkan oh nanti ada yang bagian klinis, ada yang masyarakat. Nah, seperti itu Mm-mm. loh. Itu disesuaikan dengan cabang ilmunya itu atau gimana ya Pak ininya? Iya, kalau lebih bagusnya emang sedetail mungkin gitu ya. Tapi kan kalau sedetail mungkin lebih spesifik itu nanti membuat eh, kita sebenarnya agak kesusahan untuk mengklaim yang punyanya kita secara umum ya. Jadi kalau saya lebih amannya itu yang gizi umum saja. Nah, artinya nanti penelitiannya berhubungan dengan gizi nyambung, pengabdiannya, penelitiannya, pengajarannya juga ya nggak harus spesifik juga pada akhirnya karena masih nyambung dengan gizi. Kalau keilmuan itu dipilih spesifik nanti yang lain agak susah masuknya. Oh ya, Mm-mm. baik. Maksudnya berarti kan tidak spesifik. Misalkan saya pegang di Mm. klinis harus yang klinis itu kan enggak gitu ya. Enggak, Maksudnya ya enggak, secara umum yang saja. besar itu ya gizinya. Mm-mm. Oke, baik. Iya. Makasih Pak Halis. Oke. Mungkin dari yang di chat ya Pak Salis ya. Mm. Pertanyaan dari Pak Askuri, publikasi ditarik dari Sinta, caranya bagaimana? Dan yang kedua, bagaimana yang home base-nya pindah? Mm-mm. Ini case yang hobi sepeda kemarin kayak Pak Nurdin dan Pak Askuri ya.
punya punya sekarang tampilan masih sama nggak ya Pak Nurdin sama Pak Askuri ya? Masih ada tulisan permasalahan home base nggak ya? Monggo Pak Askuri. Kami Kalau karena di sisternya di PT sistem sudah aman-aman ilmu komunikasi. aman-aman Nggih. aja gitu. Cuman nggak tahu kalau di sisternya yang bersangkutan. Halo Pak Askuri Pak Askuri atau Pak Nurdin? atau Pak Sejauh, Nurdin. Mm-mm. sejauh ini tidak ada. Oke, Pak Salis. Mm-mm. Sejauh ini gimana Pak Askuri? Sejauh ini sudah tercatat di Ilkom. Cuman maksud saya Mm-mm. eh, apa namanya untuk yang lalu-lalu itu apakah Mm-mm. eh, recognize tidak gitu? Aman. Mm-mm. Boleh Pak Askuri. Yang penting masih relate dengan keilmuannya Pak Askuri. Ya, keilmuan itu diambil dari pendidikan terakhirnya Bapak Ibu ya. Jadi ijazah terakhir terkait dengan bidang keilmuan apa, maka disitulah keilmuan Bapak Ibu yang diharapkan seterusnya digunakan untuk dalam pengajaran, penelitian, pengabdian gitu. Jadi kalau sebelumnya di prodinya beda, tapi yang ngajarnya masih relate dengan keilmuannya, uh, pas kalian misalnya agama Islam di mana prodi sebelumnya agama Islam ya, monggo masih bisa juga gitu. Atau Oke. mungkin Bapak Ibu prodi, saya kurang tahu ya, mungkin yang biomed ngajar di mana prodi lain gitu ya di TLM atau mungkin di kedokteran, tapi Ibu dari prodi keperawatan ya bisa aja diklaimkan nggak apa-apa. Itu termasuk juga karya yang lainnya, penelitiannya, pengabdiannya juga itu. Oke, Supriya. Mm-mm. Untuk mengubah sister ke Sinta Bu Ani. Bu Ani mungkin demo Bu Ani. Bu Ani mau menunjukkan demo. Itu eh, Bapak Ibu untuk sejauh ini Bapak Ibu itu sebenarnya masih relatif aman materi ya. pembelajaran, serta bagaimana cara saya berinteraksi di kelas dengan mahasiswa untuk meningkatkan Aku nggak bisa ngebut Bu Ani. Ada. Terkait dengan perpindahan sister ke Sinta Bapak Ibu, ini. Cuman kami mau menyampaikan dulu disclaimer bahwa aturan bakunya memang belum ada mensyaratkan harus dari Sinta Bapak Ibu. Cuman keterangannya itu bisa ditelusuri gitu loh. Data penelitian laporannya bisa ditelusuri. Nah, ini nggak menyebut dari sister atau menyebut dari Sinta. Nah, agak di zoom sedikit mungkin Bu Ani. Mm-mm. Oke, moga Bapak Ibu ini untuk perpindahan sister ke Sinta Bapak Ibu ya. Oke, bisa Nah, dipahami. itu yang pertama klik synchronize di kanan atas itu. Kanan atas. Terus mencari judul artikel yang ada atau tidak gitu. Karena terkadang bukan punya kita masuk ke kita juga gitu. Ibu ini ada nggak Bu Ani itu? Memilih salah satu. Import. Mm-mm. Oke. Bisa import. Nah, lalu kategorinya apa? Jurnal nasional misalnya. Atau misal aja nih Bapak Ibu ya. Nah ini misalnya terintegrasi atau enggak. Mm, Misal aja. Kemudian mulai penarikan. Ya, Oh, konfirmasi. Mm. Itu terus untuk itu yang nanti. Nah, tapi masih merah Bapak Ibu di sini biasanya. Masih merah diminta untuk melengkapi lagi. Oh, Nah, kalau gitu. masih merah punya Bapak Ibu itu diminta melengkapi lagi, diklik di bagian apa editnya. Itu coba Bu Ani yang masih Sinta itu tapi masih merah dilengkapin lagi di bagian itu loh belum lengkap Bapak Ibu. Jadi eh, Hmm. nomor ya artikelnya diupload gitu ya. Nanti itu kalau pengalaman kami habis yang merah tadi bakal jadi hilang merahnya. Nah, itu untuk cara pertama Bapak Ibu untuk yang eh, ketika ditarik dari Sinta sudah bisa gitu. Tapi kalau kita mau narik dari Sinta, Sintanya nggak ada, nggak mau ketarik ya. Ya.
Yang kalau nggak mau ketarik juga, nah ini kami belum menemukan caranya Bapak Ibu. Jadi kok kita udah nyoba secara manual, kemudian klik sinkronis juga nggak bisa untuk yang itu. Tapi kalau misal belum ada di Sintanya, ya maka kita bisa menambahkan secara manual. Cara menambahkannya ada 3 tahap Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu harus menambah manual dulu. Ini pengalaman saya. Saya mengupload di Google Scholar terlebih dahulu Bapak Ibu. Ya, di Google Scholar udah terupload ya, upload manualnya. Langkah keduanya saya sinkronis di bagian apa namanya? Di bagian Sintanya, di Sintanya saya buka akunnya Sinta, kemudian saya sinkronis, kemudian setelah sinkronis keluarlah itu artikel saya di Sinta, kemudian yang ketiga terakhir sinkronis di sisternya, itu udah bisa pengalaman saya itu. Jadi itu cepet sih, tapi tergantung juga kalau pas lagi nggak bisa ya nggak tahu, saya belum menemukan juga. Tapi pengalaman saya kemarin 5 menit itu udah bisa tuh, ya update manual, tambah manual di Google Scholar, kemudian tambah sinkronisasi Sinta, dan yang terakhir sinkronisasi di Sister. Udah bisa. Gitu Pak Skuri ya. Siap, matur nuwun. Oke. Oke, lanjut pertanyaan yang selanjutnya dari Bu Nurul Mahmuda, TMT yang sudah lektor berarti TMT lektor ya, Oke, bukan betul. TMT AA. Ya, Java terakhir ya Bapak Ibu. Tadi karena pemeringkatannya yang dipakai adalah pemeringkatan Java yang pertama. Yang kedua, pemeringkatan dari pendidikan akademik terakhir. Nah, yang ketiga itu adalah masa kerja sejak Java terakhir. Nah, ini yang paling penting juga ya. Nah, yang terakhir adalah TMT masa kerjanya. Nah, jadi yang dipakai adalah TMT Java terakhirnya. Pertanyaan di chat yang terakhir, kalau di pengajuan kemarin prodinya tertulis tidak sesuai. Kemarin saya tulis prodi keperawatan, kalau di Siskot pendidikan profesi nurse. Sekali. Apakah kasusnya sama dengan Pak Aspuri nggih, Bu Nur? Kemarin yang saya tulis, saya kok nopo nggih, nggak meneliti ulang. Jadi kalau kemarin memang prodinya kan sebenarnya memang dari awal prodi profesi nurse, gitu, pendidikan profesi nurse. Cuman saya tulis di pengajuan surat yang kemarin itu keperawatan. Tapi sebenarnya di kita udah, kalau ditolak nggak bisa buat ini tinggal, tapi dihapus bisa. Ini dihapus tapi mengajukan lagi. Tapi sekarang sih sudah masuk eligible sih Mbak ini ya. Kalau belum divalidasi berarti masih bisa ditolak. Nah, itu daripada Tapi saya sudah kemarin diajukan belum, Bu? Sudah sudah diajukan. kemarin yang ini keperawatan. Cuman kan mau ini lagi kan karena masih dalam validasi, nunggu validasi kan, Pak. Oke, nggak apa-apa Bu. Nanti mungkin ini kami tolak dulu, nanti biar diperbaiki dulu aja gitu. Oke, untuk yang prodinya ya. Jadi Pak, matur nuwun. Oke Bu. Monggo Bapak Ibu, apakah ada lagi? Proceeding. Bu Nur, ngapunten ini yang diupload yang digunakan sebagai syarat karir proceeding seminar nasional itu di jurnal atau di proceeding ya Bu ya? Yang Yang judulnya Ibu yang Ibu ajukan. oh nggih, itu di jurnal itu Bu, di IJ apa itu? IJSH atau apa tuh ya? Oh, Ibu ngisi-ngisi nggak? Karena di sini tulisannya jenis jurnal proceeding seminar nasional. Oh, enggak ngisi ya Bu. Kami coba pelajari dulu ya Bu ya. Ini kalau dari ini kami juga belum tahu Bapak Ibu apakah setelah kami memvalidasi ini tuh akan muncul ke Aldikti devalidasi atau enggak gitu. Jadi kalau sampai di kita aja sebenarnya sudah aman ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau nanti sampai ke Aldikti
Ini yang masih belum bisa kita ini pastikan. Karena kemarin juga di sosialisasi nggak disampaikan ini. Oh, oke. Saya derek aja. Nah, besok gimana? Oke, nggak mau. Ini kami coba cek dulu ya Bu ya. Oh iya, J Pak. Iya Bu. Matur nuwun. Monggo Bapak Ibu yang lain. Pak Salis, saya mau tanya, Oke Bu, monggo. yang tadi Bu ajar, saya kan belum pernah ngupload Mm-mm. buku, apa kayak buku yang RPS itu loh, kan kita Mm-mm. tim ya Pak. Kalau itu tim Mm-mm. boleh nggak? Boleh Bu, tim nggak apa-apa Bu itu. Mm-mm. Berarti kayak RPS-nya mata ajar gitu boleh? Mm-mm. Mm-mm. Iya Bu, nanti kita pakai Oh, itu juga Bu. Karena kalau tim ya oke. memang nggak bisa di ini juga, nggak apa-apa. Oh, oke. Mm-mm. Ya, karena selama ini nggak paham ya, jadi nggak pernah upload itu Mm-mm. karena kan kalau tim biasanya yang buat dari tim, Mm-mm. saya sebagai anggota jadi nggak Mm-mm. begitu memahaminya. Ya, Oke. gimana tuh Pak Salis? Iya Nggih. Bu. Izin Pak mungkin Salis, share screen ya Pak Salis nggih. Oke, Pak boleh. Salis. Oke. Siap Oh, sudah Pak Nurdin. Pak, izin nggih Bapak Ibu untuk mungkin saya bisa share screen sebentar. Salah Ya. satu dosen ini nggih untuk tampilan di kami nanti seperti ini nggih. eh, Validasi dari surat pernyataan Bapak Ibu. Nah, akan muncul seperti ini. Informasi karya ini sepertinya diambil dari sister nggih Pak Salis nggih. Karena Mm-mm. kemarin tidak ada seperti ini dan daftar penulis sudah nampak di sini, kemudian Oh, dokumen lebih pendukung, lengkap ya. ya. Nah Mm-mm. ini kalau di sini sudah tertulis jurnal nasional Mm-mm. terakreditasi, nggih. Ini untuk Bu Ilsa nanti tinggal kami lihat dokumen pendukungnya apakah sesuai atau Mm-mm. tidak. Nah untuk yang kasusnya Bu Nur tadi, coba saya share screen Pak Salis. Mm-mm. Nanti jika ada bisa langsung Mm-mm. mengganti begitu. Mm-mm. Ya, Bapak Ibu Eh, tadi yang ditampilkan Bu Ani itu adalah tampilan baru Bapak Ibu. Kemarin tampilannya belum belum seperti itu Bapak Ibu. Jadi ringkas gitu aja Bu Ani ya. iya Nah, betul. jadi update-update yang kayak gitu tuh juga yang pertama nggak ada sosialisasi dan kami pun harus mempelajari dulu gitu. Jadi ngapunten kalau apa yang kemarin sudah kami validasi, ya semoga nggak ada kekeliruan gitu ya. Oke. Nah, ini tampilannya beda nggih. Tadi ada Mm-mm. jurnal, nama dan lain sebagainya. Nah, ini kalau bisa dihindari mahasiswa ya. Kak. Ini muncul nama mahasiswa kalau bisa mungkin nggih. Atau bagaimana. Dan ini munculnya proceeding seminar nasional. Yang dipersyaratkan jurnal Ini ya, Pak. aja, Artikel mm-mm. jurnal nggih. Ini aja Bu. Saya kurang tahu kemarin eh, yang diajukan buat AA, Bu Nur pakai yang jurnalnya udah terindeks Sinta atau belum ya Bu ya? Kalau ada pakai yang itu aja Bu. Yang AA. Mm-mm. Sudah terindeks Sinta belum ya Bu ya? Maaf Pak, saya lupa. Oh nggak apa-apa Bu. Nanti ini aja Bu. Mungkin bisa share linknya ke kami. Jadi nanti kami bisa ngecek dulu gitu Bu. Oh Jadi iya. untuk lebih amannya ya ini mohon untuk kami kembalikan dulu aja Bu ya. Biar nanti diganti yang baru sekalian tadi ngerubah prodinya Bu Ani ya. Nggih. Mm. Iya, Gitu nggak betul. apa-apa. Itu yang dimaksud dokumen Iya. pendukung itu apa? Oh ya, saya lihatkan ya, Pak. Bu, itu harus penulis satu atau enggak toh sebenarnya? Boten, tidak harus Bu, boleh penulis anggota. Oh, nah kalau tertulis mahasiswa seperti itu, pribon. Oh, tadi ini juga nggak sesuai ya Bu, karena sepertinya tadi proceeding ya. Mm-mm. Jadi yang minimal itu Mm. adalah jurnal ya, di Jurnal. jurnal. Nggih. Sebenarnya kalau tadi mahasiswa sebenarnya juga nggak apa-apa Bu. Apa? Cuman yang perlu dipastikan adalah jurnal gitu ya Bu ya. Oh, Terindeks nggih. Sinta. Ya, itu sebenarnya masuk yang di Unisa itu apa, Bu? Karena di Indonesia juga ada proceeding Bu pas waktu itu tuh Bu. Oh, ya. Itu masuknya di internasional jurnal apa ya? Saya lupa. Hmm. J, nanti saya lihat lagi aja. Mm-mm. Nggih, Bapak Ibu untuk pernyataan fakta integritasnya, nanti mungkin ini dicoret saja nggih. Atau dihapus boleh. Mm-mm. Seperti ini.
Nanti cukup satu saja, monggo bisa dilengkapi penerbitnya ISSN, DOI, URL-nya, dokumen home-nya, dan monggo dilengkapi untuk artikelnya. Kemudian jangan lupa untuk ditandatangani beserta materai begitu. Seperti itu, Pak Askuri. Nanti Oh ya, bisa, Nggih. hanya surat itu aja ya. Yang untuk eligible hanya surat ini saja dan dipastikan karyanya, nggih, dan cukup satu saja. Oh Dipilih ya, satu saja, nggih. nggak pakai Sesuai tanda tangan dekan atau apa gitu. belum, Pak. Ini cukup Bapak sendiri, nanti kami validasi kalau sudah sesuai. Oh siap. Nggih. Matur nuwun. Mundur sami, Pak. Mohon Bapak Ibu nanti sebelum di membuat surat pernyataan dipastikan memang artikelnya ada di home ataupun di jurnalnya, dan juga jurnalnya betul-betul masih di Sinta 1 sampai 6 tadi, nggih. Jangan sampai kok jadi malah nggak Sinta atau bagaimana begitu. Pak San. Nggak usah berputasi bisa. Punya Pak Rahe ini setahu kami 2, harus 1. Nanti yang kemarin berarti kami tolak ya Pak Rahe ya, untuk diperbaiki dulu. Gitu ya Bu Ani? Ya, Pak harus. Berarti nunggu Ambil yang ditolak paling dulu ya, bagus baru aja, saya Pak. submit ulang ya. Ya, siap. Makasih Pak, Bu. Pak Nurdin tadi mau menyampaikan apa? Oke, Pak Salis, matur nuwun. Di ini Pak Salis, di sister saya itu di bagian riwayat pendidikan formal itu saya sudah update. Nah, itu keterangan S2 terus nama perguruan tingginya itu tidak tampil, Pak. Ulangi, Pak. Nggak tampil apanya, Pak? Jenjang S3 saya sama nama perguruan tingginya tidak tampil di sister, Pak. Padahal di situ yang lain tampil tahun lulusnya tahun 2019, terus bidang studinya agama Islam, gelarnya doktor gitu ada, Pak. Tapi jenjang S3 sama nama perguruan tingginya itu tidak tampil di sini, Pak. Di sister saya. Keterangannya di situ perubahan sedang diproses begitu, Pak. Kalau yang di sini sudah muncul, Pak. Saya share screen ya, Pak, kayak gini. Oke. Seperti ini, Pak. Oke, seperti itu, Pak. Nah, Tapi di tempat saya itu jenjang S3 dan perguruan tingginya itu tuh kosong, Pak Salis. Ininya kosong gitu. Oke, yang hanya yang S3 mawon. Yang nomor 3 itu tulisan S3 dan tulisan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaganya itu yang nggak ada. Tapi di sini udah keluar, Pak. Udah aman ya, Pak? Sudah aman ya? Itu di tempatnya Pak Bim aja yang nggak itu keluar. ijazahnya asli, Din. Asli Pak, ada fotonya, Pak. Asli, Pak. Hati-hati, Pak Askuri. Aduh. Berarti pripun, Mbak Salis? Nggak apa-apa nggih? Nggak ada masalah sih, Pak. Coba kami cek lagi di. Nggih, saya ngeceknya di riwayat pendidikan formal itu loh, Pak Salis. Oh, di riwayat, Pak ya. Di riwayat diabaikan aja, Pak. Yang penting kan di yang catatan terakhir itu, Pak. Catatan terakhir. Yang tadi saya munculkan tadi. Coba kami cek di sini pendidikan terakhirnya. Nggak muncul malah di sini. Aman sih, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Nah, kayak gitu, Pak. Pripun? Nggak apa-apa, Pak. Tanda strip gitu, Pak. Iya. Malah kosong, Pak, kalau yang saya itu, Pak. Oh iya, nggak apa-apa, Pak. Itu apa ya? Itu kayak sistemnya ngebug aja gitu, Pak. Oh, mantan, nggih. Kalau di PSDPTU sudah S3, Pak. Oh, nggih. Cuman di sini kayak tadi Bu Ani. Oh iya, Nggak sama muncul. nggih. Kayak Bu siapa tadi ya? Bu Ada satu. Dwi Sri Handayani nggih. Aman sih, Bu. Yang penting di apa ya? Di kami juga udah kami memastikan sudah ada. Terus sama ini, Pak, yang kepangkatan itu kan di situ tertulis 3B, terus
Kemudian kemarin Pak Salis ngasih selembaran yang 3D itu, apakah perlu saya update di sini atau pripun Yo ya Pak? harus toh Pak. Dari dulu kayak Pak minta diupdate belum diupdate Pak. Belum yang Udah kok 3D. Pak 3D. Yang jenengan ngasih terakhir kemarin yang dari BPH itu apa beda yang dari Beda Pak. Oh beda, itu yang internal nih Beda berarti Pak. Pak nggih. Mm-mm. Oh nggih, Beda siap Pak. siap. Udah Berarti bisa update mandiri Pak nih sekarang. Mm-mm. oh nggih, berarti yang kemarin diberikan ke saya tidak bisa Beda Pak. di oh nggih, Enggak. siap. Ya. Berarti tetap ini mawon nggih. Nggih Pak. Itu Nggih, aja. siap. Matur nuwun Pak Salis. Oke, gimana Bu Ani? Deadline. Oke, Bapak Ibu mungkin kami memastikan ya untuk validasi karya ini bisa diselesaikan di hari apa Bu Ani? 1 ya, tanggal 21 ya. Tanggal 21 ya Bapak Ibu ya, masih ada waktu 2 hari ini, silakan Bapak Ibu bisa memastikan ya, diajukan biar nanti kami memvalidasi karena kami belum tahu setelah ini tahapannya yang tiba-tiba keluar muncul apa lagi gitu. Itu Bapak Ibu. Ada lagi mau ditanyakan? Ya, monggo Bapak Ibu, ada lagi yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Cekap sepertinya, nggih. Cukup Pak. Nggih. Baik, mungkin demikian untuk sosialisasi kita pada siang hari ini. Mohon maaf, ini molor 30 menit dari jadwal itu. Tapi semoga nanti dalam prosesnya nanti seluruh Bapak Ibu bisa masuk ke dosen yang eligible begitu. Sehingga nanti kalau sudah eligible akan kami pindahkan ke grup yang lain lagi nggih Bapak Ibu untuk bisa lebih kami intensif untuk mendampingi Bapak Ibu dalam pengisian persyaratan di sertifikasi dosen di tahun 2025 ini. Oke, mungkin demikian untuk sosialisasi kita pada siang hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun atas kerawuhannya. Matur nuwun Pak Salis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun izin end meeting ya Bapak Ibu.